Ustadz, afdolkah kalau NU dipimpin oleh kiai yang bermadzhab Maliki? Ya begini nggih, sesuai dengan Qanun Asasi anggaran dasar NU bab 2 pasal 3 menyatakan bahwa NU bermadzhab 4, tepatnya bermadzhab salah satu dari 4, disebut madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali. Dalam hal fikih, dalam hal tauhid, madzhab Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam tasawuf bermadzhab kepada Syekh Junaid al-Baghdadi dan Syekh atau Imam al-Ghazali. Jadi NU itu bukan bermadzhab satu, bukan madzhab Syafi'i. Kalau Nahdlatul Wathon di NTB atau Al-Wasliyah di Sumatera atau Matlab Anwar di Jawa Barat atau Parti di Aceh atau yang lain-lain, itu bermadzhab satu, madzhab Syafi'i umumnya, madzhab Syafi'i. Kalau Muhammadiyah tidak bermadzhab. Kalau NU bermadzhab 4. Jadi afdol saja dipimpin oleh siapapun asal masih dalam madzhab 4 ini, dalam hal fikih. Ini entah siapa yang bermadzhab Maliki, saya tidak tahu. Para kiai setahu saya semuanya bermadzhab Syafi'i. Kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren umumnya juga madzhab Syafi'i. Saya meneliti NU sejak tahun 1926 sampai 1999, menemukan ratusan kitab. Paling banyak juga kitab madzhab Syafi'i, sekitar 80 kitab madzhab Syafi'i, kemudian ada sekian puluh madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Hambali. Paling sedikit madzhab Hambali, hanya sekitar 4 kitab. Kalau madzhab Maliki masih di atas 20, ingat saya. Madzhab Hanafi juga begitu banyak. Baik, jadi afdol saja dipimpin oleh siapapun, yang penting Nahdlatul Ulama itu ciri khasnya adalah kiai pesantren ikhlas, tidak kedunyan, tidak matre. Kemudian ya tentu yang terpenting adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa kemudian dalam perjalanannya ada liku-liku hiruk pikuk, yaitulah namanya organisasi. Memang umumnya tergantung yang mimpin siapa. Jadi kita berdoa moga-moga di bawah pimpinan Gus Yahya ini bisa menjadikan NU sebagai salah satu ormas yang berwibawa di negeri ini dan juga di kancah internasional.